Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ya, saya ingin mengulas kembali ya tentang aturan bias. Suara saya terdengar ya secara jelas ya. Oke. Yang 2 pekan lalu ya saya yang saya bahas gitu bersama kalian ya. Oke. Ini aturan bias. Jadi intinya itu kalau aturan bias itu adalah peluang B, R gitu kan, dengan syarat A ya sama dengan peluang B, R iris A bagi sigma P, B, ya PBI ya, iris A ya, I sama dengan 1 sampai K gitu kan. Nah, atau bisa juga ditulis PBR, PBR P A dengan syarat BR gitu kan. Ini dibagi sigma ya, sigma ya kayak gini nulisnya ya, sigma P B I ya berikan PA dengan syarat BI kayak gini ya. Nah ini I sama dengan 1 sampai K. Nah, sigmanya ini jangan proses kayak gini tapi yang seperti ini ya. Oke. Nah sekarang lebih lengkapnya lihat materi 2 pekan lalu ya. Ini kita bahas tentang contohnya ya, contohnya. Nah, suatu perusahaan ingin menerapkan 3 rencana analitik. 3 rencana analitik dalam mengembangkan suatu produk yang baru. Nah, kayak gini. Nah, dengan pertimbangan dalam hal pertimbangan biaya,
setiap dari 3 rencana tersebut dibedakan dari segi waktu gitu. Dari 100% produk ya, 100% produk, 30% digunakan ya untuk rencana 1 kan. Kemudian 20% digunakan untuk rencana 2. Dan sisanya gitu kan. Itu sisanya berapa? 50% kan? Digunakan untuk rencana 3. Nah, tingkat kecacatan produk ya berbeda untuk 3 rencana ya. Oke. Yaitu sebagai berikut ya. Peluang ya. Peluang D, ini D ya. Peluang D dengan syarat rencana pertama gitu kan. Plan 1 gitu. Sama dengan 0,01 gitu. Nah, peluang kecacatan gitu kan dengan syarat apa? Rencana 2 sama dengan 0,03 ya. Kemudian peluang kecacatan dengan syarat rencana 3 sama dengan 0,02.
Oke. Kemudian jika, ya ini pertanyaannya ya, jika produk yang ada ya secara jika produk yang ada ini diamati ya secara acak gitu. Ya, secara acak dan ketahui dan ada produk yang cacat, maka kemungkinan besar produk tersebut berasal dari rencana yang mana gitu. Kayak gini ya, pertanyaannya ya cukup panjang pertanyaannya. Jadi dari sini itu berarti kita mencari apa gitu. Berarti kan ini yang paling besar kan ini kan apa, peluang cacat dengan syarat P1, dengan syarat plan 1 gitu kan. Kalau kita menggunakan plan 1 itu peluang kecacatannya adalah 0,01. Kalau kita menggunakan plan 2 peluang kecacatannya adalah 0,03 cacatan produk ya. Kalau kita menggunakan plan 3 peluang kecacatannya adalah 0,02. Oke. Nah, kemudian pertanyaan ini, jika produk yang ada ini diamati secara acak ya dan diketahui ada produk yang cacat, maka kemungkinan besar produk tersebut berasal dari rencana yang mana. Jadi produk itu ya, produknya itu ini kan 100% ya, ini produknya gitu. Nah, 100% ini ya diambil berapa nih? Di komposisinya berapa? 30-20 gitu. 30-20-50. Nah, diambil apa? 50% ya. Nah, untuk rencana 3 ya, 20% untuk rencana 1, 30% untuk rencana 2 gitu kan. Ini rencana 1, rencana 2, rencana 3 kayak gini ya. Nah, kita mengamati nih secara acak gitu kan. Tapi peluang peluang kecacatannya di sini berapa? 0,01 di sini ya. Kalau yang di sini peluang kecacatannya ada 0,03, ini 0,02. Nah, ketika kita mengambil ini secara acak gitu kan. Kemudian kita ambil itu produknya itu ternyata cacat gitu kan. Kita ambil produk ini ya, yang diambil ternyata cacat. Kira-kira itu kemungkinan besar produk tersebut dari rencana yang keberapa? Apakah rencana yang pertama kah, rencana yang kedua kah, atau rencana yang ketiga gitu. Jadi dalam hal ini yang ditanyakan adalah ya, kita mencari P
P1 dengan cara D gitu kan. P2 ya dengan cara D, P3 dengan cara D. Nah, ini di mana gitu kan. Nah, kemudian kita cari nilainya yang paling besar ya. Cari nilainya yang paling besar. Nah, nilai peluangnya maksudnya ya, yang paling besar. Nah, ini. Cari semua ya, P1D, P2D, P3D kayak gini. Ya. Oke. Di sini. Nah, kita akan menggunakan rumus ini ya. PBRA ya. Jadi kita mencari ini ya. Dengan syarat apa kita tahu ini gitu, PABR ini, PABI ya. Kayak gitu. Ini kita jawab ya, berarti P1D kita cari dulu ya, P1D ya. Sama dengan P1 gitu kan, kalikan PD1 dengan syarat P1. Sorry, enggak ada satunya ya. PD dengan syarat P1. Ini kan diketahui. Sedangkan kalau P1 gitu kan, P1 itu diketahui enggak? Peluang kita mengambil rencana 1. Ini kan. Nah, ini. Rencana 1 ini apa ya? Oh, sorry. Rencana 1 itu ini ya. Ini rencana 1, ini rencana 2 ya. Jadi rencana 1 ada 30%. Nah, kita tahu ya ini 30% gitu. Nah, kalau PD dengan syarat P1 gitu kan nih ya, 1%. Atau 0,01. Kemudian yang penyebutnya adalah P1 ya. PD dengan syarat P1 ini D ya. Nah, ditambah P2 ya. Kalikan D dengan syarat P2 ya, ditambah P3 ya, dengan syarat PD dengan P peluang cacat dengan syarat P3. Oke. Nah, ini sama dengan ini kan apa 30% kalikan 1% ya. Ya tulis di sini 30% kalikan 1% ya. Dibagi 30% ya kalikan 1% gitu. Ditambah oke, yang ini berapa? 20% kan? Nah, 20% kalikan 3% gitu. Ya kan? Ditambah 50% ya. 50% ini ya. Dikalikan 2%. Nah, sama nggak? Ya, 2% ya. Oke. Nah, sama dengan berapa? Setelah dihitung 0,158 kayak gini ya. Oke. Kemudian kita hitung juga P2D ya. P2D. Nah, kayak gini. Ya kan? P2D ya sama dengan ini, tinggal diganti aja gitu. Jadi P2D itu apa? Peluang rencana 2 dengan syarat cacat. Jadi kita itu ngambil semua yang cacat itu misalnya ya, kita kumpulkan gitu kan yang cacat. Kemudian kita
ambil satu gitu. Nah, peluang yang kita ambil itu adalah dari rencana 2 itu peluangnya berapa gitu. Oke, gitu gambarannya ya. Eh, jadi ini ya sama aja dengan P2 kalikan PD dengan syarat P2 gitu ya. Nah, kalau penyebutnya apa? Sama ini, sama PP1 dikalikan PD dengan syarat P1 ditambah PP2 kalikan PD dengan syarat P2 ditambah P3 ya kalikan PD dengan syarat P3 ini. Nah, ini sama dengan berapa? Ya kan? Ini sama ya penyebutnya ini ya. Kalau ini berarti kan 0,03 ya atau 3% kalikan 20% kayak gini ya. Oke, ini maksudnya ini ya PD dengan syarat ini ya P2 ya kebalik nih saya. Oke, dibagi yang penyebutnya 0,019 Jadi ini 0,019 30% kalikan 1% ditambah 20% kalikan 3% ditambah 50% kalikan 2%. Sama dengan 0,316 kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang catat-catat itu dikumpulkan gitu kan, kemudian kita ambil, peluang kita mengambil barang catat tersebut dari rencana 2, peluangnya adalah 0,316. Jadi peluangnya itu lebih besar dibandingkan yang peluang P1 dengan syarat barang itu cacat kayak gitu. Ya. Kalau kemudian ya P peluang apa tadi? Peluang yang kita ambil itu adalah dari rencana 3 gitu ya. Dengan syarat barang tersebut cacat gitu kan. Nah, itu sama dengan kayak tadi P3 ya dengan syarat P di P3 ya. Sehingga ya ini dibalik aja. Kalau ini P3 dengan syarat D, kalau di sini peluang D dengan syarat P3 gitu. Ya kan? Kalau ini ya sama aja tadi P1, PD dengan syarat P1 ditambah PP2 kalikan P dengan D dengan syarat P2 ya ditambah PP3 kalikan PD dengan syarat P3 kayak gini ya. Oke. Ini oke. Nah, ini sama dengan 0,5 gitu kan atau 0,50 50% ya dikalikan 0,02 ya dibagi 0,019 sama semua kalau penyebutnya ya sama dengan 0,526. Oke, kayak gini ya. Jadi kalau kita tahu gitu kan prosentase planningnya itu seperti ini gitu kan, planning ada 100 produk gitu kan, tentunya dari 100 produk itu ada yang catat, ada yang tidak ya. Nah, kalau kita kasih perlakuan yang pertama atau rencana pertama, peluang catatnya adalah tadi berapa? 0,1 ya. Ini yang pertama ini. Ini rencana yang pertama ya. Oke. Kalau kita menggunakan rencana yang kedua, yaitu kita ambil 20% produk, peluang catatnya ada 3%. Kalau rencana yang ketiga, ya, yaitu kita mengambil 50% produk,
peluang cacatnya adalah 0,02 atau 2%. Nah, ternyata ketika kita ngambil secara acak gitu kan, dari ketiga ini gitu kan, ya secara acak berarti secara adil gitu ya, kita nggak tahu dari mana gitu kan, dari yang kan dari yang cacat-cacat itu ketika kita ambil kemungkinan besar barang yang cacat tersebut ya berasal dari rencana 3 ya, berasal dari rencana 3. Tapi secara visual atau secara sekilas kan kita tahu ya bahwa ini kan ngambilnya 50%, sedangkan ini peluang cacatnya itu 0,02 jelas ya, jelas, seperti ini. Cuman kalau ingin membuktikan secara analitik ya dengan, aturan Bayes seperti ini ya. Demikian ya, tambahan mengenai aturan Bayes dari pertemuan dua minggu yang lalu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Saya Anjas Raslam, NIM 04201018. Oh, gimana, Jadi Anjas? kalau kita jumlahkan P3, P2, P1 itu jumlahnya 1, Pak. Gimana? Kalau kita jumlahkan peluang 1, peluang 2, peluang 3 itu jumlahnya 1. Oh iya, benar. Berarti bisa langsung dari P3 itu dikurang 1 dikurang P2 sama P1 gitu, Pak. Iya, benar. Itu kan produknya dibagi 3 gitu kan. Produknya dibagi 3, yang satu produknya dibuat dengan perlakuan pertama gitu atau rencana 1, ya, sebagian untuk rencana 2, sebagian untuk rencana 3. Tapi PD dengan syarat P1 ini kalau dijumlah tidak sama dengan 1, tidak harus sama dengan 1 ya. Gitu. Paham ya? Halo? Oke. Itu ya, Anjas. Jelas, Anjas? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut tentang apa namanya? Estimasi parameter ya, estimasi parameter. Kalian sudah lihat video yang saya share ya? Oh, tidak pada on kamera semua ini sebagian besar ya. Oke. Apa ya? Jadi untuk menilai apa namanya etikat baik nanti kalau misalnya ada kesempatan saya bantu-bantu sedikit gitu kan, saya lihat yang tekadnya kuat gitu. Dari estimasi parameter kemarin ada yang ingin ditanyakan kah? Oke, ini untuk slide yang lain gitu ya. Oke, jadi di sini kan ada pembagiannya ya bahwa kita bahas tentang estimasi nilai rata-rata gitu kan, sigma diketahui, sigma tidak diketahui, distribusi T gitu kan, estimasi nilai rata-rata populasi, inferensi 2 min, sampel-sampel saling independen ya, sampel-sampel independen itu bagi 3, sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, sigma 1, sigma 2 tidak diketahui, sigma 1, sigma 2 diketahui, sigma 1 sama dengan sigma 2, sigma 1, sigma 2 tidak diketahui, kemudian ada yang kasus sampel-sampel saling independen gitu kan. Nah, kemudian ada estimasi nilai proporsi ya, satu populasi dan dua populasi. Ini sudah semuanya ya, mungkin lebih ke
apa ya, lebih ke contoh soal gitu ya. Oke. Contoh soalnya pemilihan distribusi ini kan. Jadi logika berpikirnya seperti ini ya. Mulai gitu, permasalahan estimasi parameter ini ya, maksudnya ya. Apakah sigma diketahui? Ya, berarti kita pakai langkah A. Apakah sigma diketahui? Tidak, berarti kita panggil langkah B gitu. Sekarang langkah A. Langkah A itu apa? Sigma diketahui gitu kan. Nah, sekarang kalau sigma diketahui, apakah populasi berdistribusi normal? Ya, gunakan distribusi normal baku Z ya. Normal baku itu apa? Distribusi normal yang minnya itu sama dengan 0, variansinya sama dengan 1, sehingga kita bisa menggunakan tabel normal standar gitu kan yang ada di buku-buku statistik. Kemudian jika dia tidak berdistribusi normal gitu kan, tidak diketahui ya bahwa itu distribusi normal apa tidak gitu kan. Kita lihat apakah ukuran sampelnya itu lebih dari 30 gitu loh. Jika ya, gunakan distribusi normal baku. Jika tidak, menggunakan metode non parametrik yang kita tidak bahas di mata kuliah ini. Nah, oke. Nah, untuk langkah B yaitu sigma tidak diketahui ya. Jika sigma tidak diketahui, kita menggunakan langkah B. Apakah populasi berdistribusi normal? Ya, gunakan distribusi T ya. Walaupun normal, tapi kita nggak menggunakan normal, tapi T gitu kan. Distribusi T itu untuk distribusi normal yang sigmanya tidak diketahui. Jika tidak, apakah N-nya lebih dari 30? Jika iya, maka kita gunakan juga distribusi T. Jika tidak, gunakan metode non parametrik. Gitu. Itu pemilihan distribusinya, gitu kan. Kayak gini, sampel acak 23 PDP, pasien dalam pengawasan, rata-rata usia untuk sampel 47, standar deviasi 7,2, gitu kan. Jadi kalau seperti ini gitu kan, kalau seperti ini kita menggunakan apa ya, sigma tidak diketahui ya gitu. Ini standar deviasi apa? Berarti ini standar deviasi sampel gitu, bukan standar deviasi populasi gitu. Ya, ini seperti itu ya. Jadi kita menggunakan soal yang menggunakan distribusi normal, bukan yang ini, pakai langkah B yang menggunakan distribusi T ya. Oke, walaupun ini tidak lebih dari 30 gitu kan, tetapi kan diasumsikan dari distribusi normal. Nah, ini untuk detailnya kan ada sebenarnya di video saya ya, yang sudah saya share ke kalian sebenarnya. Nah, ini untuk diferensi 2 min, ya sampel-sampel saling independen. Ya, sekarang kalian harus bisa membedakan ya independen sama dependen gitu. Jika dua sampel dikatakan independen itu jika apa nilai-nilai sampel dari satu populasi tidak ada hubungannya ya, tidak dihubungkan atau dipasangkan ada nilai-nilai sampel dari populasi yang lain. Itu yang independen. Tapi kalau dependen itu jika nilai-nilai sampel itu dipasangkan gitu. Nah, contohnya ini. Misalkan dosen PMS melakukan studi terhadap 105 mahasiswi dan 98 mahasiswa yang mengerjakan soal uraian dengan Google Docs. Perhitungan kata yang diketik mahasiswa dan perhitungan kata yang diketik mahasiswi adalah dua sampel yang saling independen. Nah, karena subjek-subjek tersebut tidak dipasangkan satu sama lain. Jadi antara sampel mahasiswa sama sampel mahasiswi gitu kan, itu kan tidak saling terkait gitu ya. Maka dikatakan saling independen gitu. Nah, kalau contoh yang dependen kayak gini,
Misalkan dosen PMS melakukan studi terhadap 200 mahasiswa yang mengerjakan soal uraian dengan Google Docs saat UTS dan UAS. Perhitungan kata yang diketik mahasiswa saat UTS dan perhitungan kata yang diketik mahasiswa saat UAS adalah dua sampel yang saling independen gitu. Karena setiap perhitungan kata yang diketik mahasiswa saat UTS dipasangkan dengan perhitungan kata yang diketik mahasiswa saat UAS. Ya, jadi misalnya ada 5 sampel ya. Oh, ada berapa ini? 200 sampel ini kan, sampel yang kelima gitu kan. Baik untuk sampel yang pertama, sampel nomor 5 untuk sampel pertama, sama sampel nomor 5 yang untuk sampel yang kedua, itu sama-sama ya terkait dengan mahasiswa yang sama gitu ya. Jadi itu dependent gitu ya. Kalau saya minta kalian untuk memberikan contoh, bisakah? Contoh, siapa yang bisa? Ayo, kasih contoh. Oke. Oke, jadi kalau untuk inferensi 2min, kalau tadi yang langkah-langkah seperti ini yang tadi saya jelaskan di awal itu adalah untuk satu populasi ya. Kalau ini adalah untuk dua populasi. Dua populasi apa namanya? Saling independen, apakah saling dependen? Oke, ya. Jika saling independen kita belum membahas untuk langkah-langkahnya ya. Tidak menggunakan langkah ini gitu kan. Tapi kalau independen kita menggunakan langkah-langkah ini. Ya, ini untuk inferensi 2min yang saling independen ya. Mulai apakah sigma 1 dan sigma 2 diketahui? Bisa iya, bisa juga tidak. Jika sigma 1 dan sigma 2 diketahui, maka kita gunakan distribusi normal dengan standar error ini gitu. Ya, sudah. Nah, bagaimana jika apa namanya sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah diasumsikan bahwa sigma 1 itu sama dengan sigma 2? Jika kita mengasumsikan sigma 1 sama dengan sigma 2, gunakan distribusi T dengan standar error yang dikumpulkan. Gitu kan. Oke. Tapi kalau apa namanya? Kalau misalkan kita tidak mengasumsikan sama ya, maka gunakan distribusi T dengan standar error ini S1 kuadrat per N 1 ditambah S2 kuadrat per N2 kayak gitu. Nah, standar error itu maksudnya apa gitu. Ini standar error ya. Ini ya. Ini. Oke. Jadi kan jadi mu1 minus mu2 itu antara ya, antara dua apa namanya? Dua statistik ya, yang dua statistik yang kita hitung selisihnya gitu. Kemudian dikurangi atau ditambahkan errornya ya. Errornya itu sama dengan ini, Z alfa per 2 kah atau T alfa per 2 kah ya. Kapan kita menggunakan Z saat sigma 1, sigma 2 diketahui gitu loh ya. Jika tidak diketahui gitu kan, ya kita gunakan ini menggunakan SP kuadrat nih. SP kuadrat itu yang standar apa variansi yang dikumpulkan gitu, yang variansi yang dikumpulkan. Gitu. Ya. Kalau misalnya tidak diasumsikan sama ya ini gitu kan, T alfa per 2 terus kalikan ini. Gitu. Nah, ini yang contoh yang dependent gitu kan. Yang dependent kita butuh yang namanya apa ini? D. Gitu kan. D itu selisih tadi, selisih kalau perbedaan individu antara dua nilai pasangan selisih nilai antar apa? Dua sampel gitu ya. Dua sampel gitu. Misalnya sampel 1, sampel 2 gitu. Sampel nomor 2
di sampel pertama dikurangi sampel nomor 2 juga di sampel yang untuk sampel yang sampel 2 gitu ya, sampel 1, sampel 2 gitu. Kemudian yang unik lagi ada SD, standar deviasi perbedaan D untuk data sampel yang dipasangkan. Ya. Nah, persyaratannya ini data sampel dependent. Kedua sampel merupakan simple random sampling. Ukuran dari masing-masing sampel adalah besar lebih dari 30 atau kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal kayak tadi gitu ya. Kita nggak perlu membuat langkah-langkah seperti tadi karena ini memang langkahnya ya satu aja ini ya. Jadi apa namanya? Sampel-sampel dependent itu sudah dibahas ya tadi ya, ada contoh-contohnya gitu kan. Kedua sampel merupakan sampel random sampling gitu. Kan ini ada sampel 1, ini sampel 2 kayak gini, ya kan? Kayak gini. Nah, pengambilan individunya ke sini gitu kan, memang sih ini ada populasinya gitu kan, ada populasinya gitu yang diambil di sini. Jadi ini diambil gitu, diambil keterwakilan gitu, 1, 2, 3 berikutnya gitu kan. Yang kedua ini ya, yang sorry, kalau ini enggak ada. Yang dua ini juga sama ngambil di sini, cuman dengan karakteristik yang berbeda ya. Misalnya yang pertama ini adalah apa namanya tadi, banyaknya ya kata yang ditulis pada saat UTS gitu, Google Docs gitu kan. Kemudian yang ini saat UAS gitu. Ya, ya individu yang sama sih gitu kan. Tapi dengan karakteristik yang berbeda. Gitu. Ukuran masing-masing adalah besar ya, lebih dari 30. Jadi syaratnya ukuran sampelnya harus 30 ya. Kurang dari 30 boleh nggak? Boleh gitu loh. Asal apa? Asal diketahui juga populasinya ya berasal dari yang berdistribusi normal ya. Ini populasi yang berdistribusi normal. Nah, ini adalah interval konfidensi sampel-sampel yang dependent gitu kan, gitu. Ini standar errornya apa? SD per akar n. Nah, SD ini apa? SD itu berdasarkan apa? Standar deviasi selisih gitu loh, antara populasi 1 dan populasi 2 gitu kan. Jadi memang kuncinya itu di situ ya. Di mana? Dinilai selisih gitu. Oke, ini contohnya ya. Oke, contohnya ini ya, untuk pengerjaannya ada di video gitu ya. Suatu studi dilakukan membandingkan banyaknya kata yang diketik dalam UTS dan UAS oleh individu yang sama. Studi ini mengambil secara acak 15 mahasiswa yang dijadikan sebagai sampel. Nah, tabel banyaknya kata yang diketik ya. Oke. Jadi di sini ya, ukuran sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja gitu. 5 gitu. Itu kan kurang dari 30 gitu kan. Nah, tetapi kan di sini ada apa namanya? eh, diketahui lagi ini berdistribusi normal. Jadi sah saja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih dari 30 nggak perlu ditulis masing-masing sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, bentuklah interval konfidensi 95% untuk perbedaan rata-rata banyaknya kata yang diketik gitu kan. Nah, jadi di sini ada 660 gitu kan. Yang WAS ini 670. Ini UTS-nya 520, pada saat WAS 530, pada saat UTS 680. Ya, kuncinya adalah kita mencari apa? Nilai ini dikurang ini gitu loh. Ya, jadi gampangnya selisih itu. Tapi selisih itu sebenarnya itu kalau selisih itu kan nggak ada minus gitu kan. Nah, yang namanya selisih kan nggak ada minus, tapi di sini ada minus. Tapi kita harus konsisten.
UTS dikurangi UAS kayak gitu kan. Jadi 660 dikurangi 670 negatif 10. Tulis negatif 10, jangan tulis 10 ya, tapi tulis negatif 10. Kemudian 520 dikurangi 530 negatif 10. Tulis konsisten gitu. Kalau kalian mau konsisten UAS UTS ya silahkan sama aja gitu, tapi harus konsisten ya. UAS kurang UTS. Nah, di sini 680 kurangi 640 positif. Yang ini negatif 20, 10 positif gitu. Nah, dari sini kan kita apa namanya? Mencari ininya E sama dengan T alfa per 2 gitu. SD per akar N. Standar deviasinya itu apa berarti? Standar deviasinya kan ini kan ini kan di rata-rata dulu gitu kan, negatif 10 tambah negatif 10 tambah 40 tambah negatif 20 tambah 10 gitu kan. Kemudian masing-masing itu dikurangi dengan rata-ratanya ya. Kemudian ya masing-masing itu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan gitu kan, setelah itu dibagi berapa nih? 5 kurangi 1 dibagi 4 gitu kan. Nah, kemudian setelah itu diakarkan, maka didapatkan nilai SD. Kemudian dibagi akar N, berarti kalau akar N berarti akar berapa? Akar 5 kayak gitu kan. Nah, kalau T alfa per 2 berarti apa? Berarti kita cari di tabel T, semuanya bisa ya, ada yang belum bisa membaca tabel T? Oke, kalau nggak ada yang menjawab berarti saya anggap sudah bisa semua gitu kan untuk membaca nilai pada tabel T gitu. Nah, dengan derajat bebas n min 1 ini ya kalau n-nya itu 5 berarti derajat bebasnya 4 ya, maka didapatkan nilai di tabel T-nya berapa sekian ya. Oke. Oke, Jabangun Saragih. Kenapa T alfa per 2 ini kenapa T-nya itu alfa per 2 bukan T alfa saja? Alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa kok T alfa per 2? Kenapa kok tidak T alfa gitu? Ya. Jadi kalau estimasi itu selalu alfa per 2 ya. Mau pakai Z ya Z alfa per 2 gitu. Z alfa per 2 dikalikan standar errornya gitu. Oke, yang lain, Firda Amalia, ayo. Gak ada yang bisa menjawab kah? Jadi kenapa sih kita kok alfa per 2 gitu kan? Ya karena dasarnya itu memang interval konfidensi gitu loh. Kita itu mau berapa yakin. Nah, kenapa kok kita berbicara berapa yakin gitu? Kenapa enggak sangat yakin gitu atau 100% yakin? Ya, karena kita kan mengestimasi, mengira-ngira gitu kan. Ketika mengira-ngira itu keyakinannya berapa gitu. Nah, keyakinannya itu biasanya itu ya yang normal, yang lazim itu ya 90%, 95%, 99% gitu loh. Ya kan? Enggak 100%, kalau 100% berarti ya enggak mengira-ngira gitu, memastikan gitu kan. Nah, distribusi T itu memang kurang mulus ini ya distribusinya ya. Nah, memang digunakan ya ketika kita nggak mengandalkan sigma gitu. Cuman memang konsekuensinya ya kita mempertimbangkan derajat kebebasan ini, derajat bebasnya ini ya. Jadi kalau kita mu D-nya itu kan di sini gitu kan. Ini mu D gitu. Nah, ini mu D-nya itu ya di tengah gitu kan. Kalau di normal standar kah atau di distribusi T sendiri pun 0 gitu kan. Ya, mu-nya itu di sini itu 0 gitu. Tapi mu yang sebenarnya itu ya mu D, mu dari rata-rata selisih gitu ya. Selisih dari
perbedaan sampel yang saling dependen. Yang mana di sini tidak mengikat harus positif gitu ya. Nah, ketika kita mengira-ngira gitu kan, itu kan nilainya berarti mu D itu antara ini gitu kan, berarti antara apa namanya D bar min E kayak gini kan sampai D bar plus E kayak gini ya. Oh ya, apa bedanya D bar dengan mu D? Adakah yang bisa menjawab bedanya D bar dengan mu D? Ayo, Andika Saputra. Apa bedanya D bar dengan mu D? Oke, jadi bedanya D bar ya dengan mu D itu ini. Kalau D bar itu berdasarkan apa? Sampel gitu. Sampelnya berapa? 5 gitu. Tapi kalau mu D itu populasi. Nah, ini kan sampelnya 5. Kemudian populasinya berapa ukurannya? Ukuran populasi nggak tahu, kita nggak mempertimbangkan itu. Yang penting 5 itu diharapkan mewakili ya karakteristiknya kalau bisa ya sama gitu dengan populasi gitu loh. Ya. Gitu. Jadi D-bar itu berdasarkan sampel gitu. Tapi kalau mu D itu berdasarkan populasi. Ya, ini seperti itu ya. Jadi ini itu berdasarkan sampel itu kan. Nah, kalau ini berdasarkan apa? Populasi. Gitu. Nah, nilai populasi itu yang nilai sebenarnya. Nah, nilai itu antara ini sama ini gitu. Nah, ketika kita menggunakan alfa apa namanya keyakinan katakanlah 95% ya, maka di sini itu dibagi 2, 95% dibagi 2 gitu. Begitu di sini 95% dibagi 2. Jadi bukan 95% dibagi 2 ya, 1 dikurangi 95% kemudian dibagi 2. Nah, alfa itu sama dengan 1 dikurangi 95% itu lah. Kayak gitu. Ya kan? Berapa? 5%. Berarti masing-masing berapa? 2,5%, 2,5%. Kalau keyakinannya berarti 90%, berarti alfanya berapa? 10%. Masing-masing dibagi 2. Ya. Baik, itu yang apa namanya estimasi rata-rata gitu kan, estimasi rata-rata. Nah, sekarang kita bahas ya yang estimasi apa proporsi gitu ya, estimasi proporsi gitu. Untuk soalnya ya kalian bisa lihat di video saya ya yang lain gitu kan. Nah, proporsi itu apa proporsi? Ketika kita bahas proporsi itu kan kita ingat distribusi binomial gitu kan, atau distribusi Bernoulli gitu. Jadi masuk golongan itu atau tidak gitu ya. Contohnya ini,
proporsi apa perempuan dan proporsi perempuan di kelas gitu kan. Jadi kalau misalkan ya, misalkan ini ya, ada 100 ya mahasiswa atau mahasiswi gitu kan. 40 ya perempuan gitu kan. Kemudian 60 laki-laki ya, laki-laki. Jadi proporsi perempuan itu di kelas berapa? Berarti apa? 40/100 gitu loh. Proporsi laki-lakinya 60/100. Kalau rasio perempuan dan laki-laki ya 40/60. Ini rasio ya. Oke, kalau yang ini proporsi. Paham ya proporsi itu ya? Kayak gitu. Pada studi pendapat mengenai apakah penggunaan masker kain secara efektif bisa mencegah tertularnya virus corona atau tidak, diambil sampel 100 orang untuk dimintai pendapat. 70 orang mengatakan efektif bisa mencegah. Hal ini berarti 70 sampel yang diambil mengatakan ya. Statistik sampel 70% ini bisa ditulis dalam bentuk desimal 0,7. Jadi P topi sama dengan 0,7. Gitu. P adalah proporsi populasi dan P topi adalah proporsi sampel. Ya, jadi ini adalah proporsi sampel ya, P topi. Kalau P aja ini adalah proporsi populasi. Oke. Jadi kalau proporsi estimasi proporsi itu ada yang satu populasi, ada dua populasi gitu ya. Oke, kita menggunakan Z gitu kan. Ada P, P topi, N, E gitu kan. Ada Z alpha per 2 gitu. Nah, syaratnya ini sampel agak sederhana, kondisi distribusi binomial terpenuhi gitu kan. Berarti kalau binomial percobaan Bernoulli gitu kan. Kita mengaitkan ya antara kejadian sukses dan gagal gitu. Ya. Nah, dengan kata lain apa? NP itu sedikitnya 5 dan NQ Q itu apa Q atau Q? Peluang gagal gitu. Itu sedikitnya juga jika dikalikan N sedikitnya 5. Ada kondisi yang harus dipenuhi semua. Sehingga distribusi normal adalah perkiraan yang sesuai terhadap distribusi binomial. Ini ada syarat percobaan binomial gitu ya. Ya. Percobaan terdiri atas N usaha yang berulang. Tiap usaha memberi hasil yang dapat ditentukan dengan sukses atau gagal. Banyaknya usaha yang sukses dinyatakan dengan X. Peluang sukses dinyatakan dengan P. P dengan P sama dengan X per N. Peluang gagal dinyatakan dengan Q. Dengan Q sama dengan 1 min P. Tiap usaha saling independen. Oke, jadi saling independen paham ya? Jadi ketika misalnya kita melempar koin itu. Pelemparan pertama muncul head, pelemparan kedua muncul tail. Nah, munculnya tail itu tidak ada kayaknya pada pelemparan pertama itu muncul head apa tidak gitu. Ya. Nah, ini proporsi gagal interval konfidensi, ini estimasi proporsi satu populasi ya. Kayak gini ya. Jadi misalnya ini ukuran sampelnya N sama dengan 500 gitu kan. X-nya 340. Ini peluang suksesnya ya. Berarti tapi berapa ya? 340 per 500 kayak gini ya. Nah, ini ada syaratnya apa tadi? NP ya, sedikitnya 5 gitu. Nah, kalian bisa nyoba di sini NP kan. Nah, 500 ya kalikan 0,68 gitu. Lebih dari berapa? 5 kan? Nah, kalau N-nya, kalau Q-nya, berarti berapa Q-nya? Kalau Q-nya gitu. Oke. Kalau Q-nya, berarti berapa? 500 dikurangi 340 gitu kan. 160 per 500 kayak gitu kan. 0,32.
Coba kalau ini dikalikan 500. Nah, kalau ini juga dikalikan 500 gitu kan. Sama dengan berapa? 160 gitu kan. Gitu. Kalau ini sama dengan berapa? 500 dikalikan 0,68. 340 kan. Nah, tentunya ini semuanya lebih dari atau sama dengan 5 gitu. Jadi terpenuhi aja gitu ya. Nah, ini kalau ini kan seperti ini, cuman di sini apa? Kita tidak punya ide berapa akuratnya nilai dari titik estimasi tersebut kayak gitu kan. Nah, maka dari hal tersebut ya kita harus mempertimbangkan gitu kan. Apa namanya interval konfidensi kita gitu, sehingga kita cari mendapatkan apa namanya nilai alfa gitu, kemudian kita mencari standar error, setelah itu mencari errornya gitu kan. Kalau standar error kan ini ya standar error gitu. Nah, ini standar error, kemudian dikalikan Z alfa per 2, kita dapatkan nilai errornya gitu kan 30,04 gitu. Akhirnya kita dapat ternyata nilai P, jangan dikasih topi ya, kalau dikasih topi salah ini ya. P saja gitu kan. Nilai proporsi sebenarnya ya untuk populasi itu antara 0,64 sampai 0,72. Tentunya nilainya ini adalah nilai 0,68 ini adalah harusnya di antara memang antara 0,64 sampai 0,72 gitu. Nah, ini untuk dua populasi ya, dua populasi apa ya? Kalau dua populasi seperti ini ya, ada P1 topi, ada P2 topi, ada P1 tanpa topi, ada P2 tanpa topi, ada N1, N2. Ya, ini ada semuanya ini ya, kalian pertimbangkan semua simbol-simbolnya. Nah, kemudian ini adalah nilai P1 topi, P2 topi ya, berdistribusi normal, ini teoretiknya. Nah, ini adalah hasilnya kayak gini ya. Jadi P1 dikurangi P2. Jadi kalau dua populasi memang selisih kayak gini kan. P1 dikurangi P2 gitu kan. Itu nilainya antara P1 topi kurangi P2 topi. Ini berdasarkan sampel gitu kan. Dikurangi Z alfa per 2 ini kemudian. Nah, ini syarat-syaratnya gitu kan. Jadi sama dengan yang satu populasi. Nah, ini contoh soalnya gitu kan. Ini adalah proses secara lama dan proses secara baru gitu ya. Dua populasi, yang satu adalah dari populasi secara lama, yang dua adalah populasi dari cara baru gitu kan. Nah, ini kita mencari apa selisihnya ini ya, selisihnya gitu. Kalau langsung aja ya 0,01 gitu kan. Nah, ini aja ini 0,05 dikurangi 0,04 sama dengan 0,01. Tapi untuk nilai yang sebenarnya yang tanpa topi itu kan berarti nilainya ini gitu, ya kan? Kalau seperti ini keyakinannya berapa persen? 90% ya. Main 0,05 dibagi 2. Ya. Oke. Cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, saya cukupkan. Kalau nggak ada ya, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.